nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyi'atina la hadiyalah illallahu la kalah anna Muhammadan wa man ittaba'a yaumiddin. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kembali Allah temukan kita dalam kajian membahas kitab At-Tahdhib fi Adillati Madnil Ghayati wat Taqrib karya Asy-Syaikh Mustafa Bugha hafizahullah taala. Pada pertemuan yang terakhir, di pertemuan yang keempat, kita telah jelaskan tentang permasalahan as-siwak. Ya. Kemudian ada pertanyaan ya tentang siwak ya sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Baik, ada jamaah yang dia bersiwak dalam keadaan sudah berada di shaf. Jadi ketika akan sholat, apakah ini benar atau cukup bagi dia untuk melakukannya ketika wudhu saja? Wallahu ta'ala a'lam, menurut Syafi'iyah bahwa disunnahkan itu bersiwak itu setiap kali mau sholat, baik sunnah maupun sholat yang wajib. Ya, walaupun dia sudah salam, misalnya dia melakukan qiyamul lail misalnya, ya setiap 2 rakaat dia salam, maka setiap kali akan melakukan 2 rakaat selanjutnya disunnahkan bagi dia untuk bersiwak. Ya, demikian juga ketika misalnya dia sudah sholat tahiyatul masjid, kemudian qomat, dia akan sholat duhur misalnya, maka disunnahkan juga bagi dia untuk kembali bersiwak. Ini sesuai dengan ucapan Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ya inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, ya tidak memberatkan atas umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat, ya, sehingga disunnahkan untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Ya, walaupun ketika dia berwudu dia sudah bersiwak, ya, kemudian dia masuk masjid misalnya sholat rawatib sambil menunggu imam, kemudian iqamatus shalah, dia kemudian menggosok giginya lagi, maka ini perkara yang disunnahkan. Karena lafadznya Nabi SAW, inda kulli shalah. Ya, kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Ya. Jadi ini jawaban atas pertanyaan apakah disyariatkan setiap kali sholat untuk mengulang siwak atau untuk bersiwak. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pasal yang baru. Berkata Al-Qadi Abu Suja rahimahullahu taala, faslun wa furudul wudu'i sittatu asya. Ya, pasal dan fardunya wudu, ya, wajibnya wudu ini ada 6 perkara. Artinya perkara yang merupakan rukun dari wudu. Ya, kalau salah satu dari ke-6 perkara ini tidak terpenuhi, maka tidak sah wudunya. Nah, sebaliknya, kalau dia sudah memenuhi ke-6 perkara ini, maka wudunya sah. Ya. Jadi sebenarnya wudu itu ada 6 rukunnya. Kalau 6 perkara ini sudah terpenuhi, maka wudunya sah. Maka wudunya sah. Apa saja itu? Yang pertama, an-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Yang pertama, berniat ketika mencuci wajah atau membasuh wajah. Ya, ghuslun itu membasuh. Bedakan dengan ghuslun. Ghuslun artinya mandi. Ya. Jadi dia membasuh wajah. Membasuh ini artinya ijra'ul ma', mengalirkan air. Mengalirkan air. Jadi kurang tepat ya. Saya pernah lihat tutorial wudu. Tutorial wudu di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Kemudian ustadznya itu membawa botol spray. Pernah nggak lihat antum? Ya. Botol spray. Kemudian begini caranya wudu. Kalau kita batal, kemudian malas ke belakang, kemudian disemprot, kemudian dibasahi. Nah, ini bukan gosol ya.
Ini bukan ghusl. Ghusl itu dia ijra'ul ma. Airnya itu dialirkan. Jadi diambil airnya kemudian dibasahi betul. Airnya itu dialirkan. Ya, bukan hanya sekedar lembab-lembab begitu kemudian diusap. Nah, itu namanya mengusap. Ya. Ini pentingnya kita belajar fikih. Ya, yang namanya wudu itu dengan ghuslu, dengan membasuh. Ya. Yang pertama apa? Inda ghuslil wajhi qala wa ghuslul wajhi. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah. Ini mengalirkan air ke wajah. Qala wa ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku. Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Qala wa mashu ba'di ras. Kemudian mengusap. Nah, ini baru mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala, sebagiannya saja, bukan seluruhnya. Kemudian yang kelima, ghuslu ar-rijlaini ilal ka'bain. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian yang keenam, yang terakhir, wa tartibu ala ma dzakarna. Berurutan yang kami sebutkan. Ya, berurutan sebagaimana yang kami sebutkan. Jadi ini 6 rukun wudu menurut Asy-Syafi'iyah. Ya, yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah. Kemudian yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan sampai ke siku. Ya, sikunya itu masuk ya. Sampai ke siku artinya sikunya itu juga dibasuh. Qala wa mashu ba'di ra'si, kemudian mengusap ya sebagian kepala. Wa ghuslu rijlaini ilal ka'bain, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam berurutan sebagaimana yang telah disebutkan. Ya, jadi ini adalah wajibnya wudu, ya, syarat sahnya wudu. Baik. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Mustafa Bugha hafizahullahu taala. Qala hafizahullahu taala al-aslu fi masyru'iyatil wudu'i wa bayanu furudihi qauluhu ta'ala. Dan dalil yang menunjukkan disyariatkannya wudu dan penjelasan tentang hal-hal yang diwajibkan dalam wudu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila kalian bangkit ingin menegakkan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian." Ya, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aidiyakum, dan juga tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai kepada siku. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah, ya, usaplah kepala kalian, sebagian kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sampai kepada mata kaki. Qala, ya, al-marafiq, kata beliau, al-marafiq jam'u mirfaqun, jam'u mirfaqin wa huwa majtama'us sa'idi ma'al adud. Marafiq adalah jamak dari mirfaq, yaitu tempat bertemunya tulang lengan dan tulang tangan. Tulang tangan, sa'id ini tulang tangan, dan tulang lengan. Paham ya, siku ya? Ada tulang lengan, ada tulang tangan. Nah, ini bertemunya di al-mirfaq. Al-mirfaq jamaknya al-marafiq. Yang dimaksud dengan al-mirfaq adalah siku. Jadi sikunya harus dibasahi.
Ya, harus dibasuh. Al-Ka'baini musanna Ka'bin. Al-Ka'bain musanna dari Ka'ab. Ya, wahuma al-azman an-na'itan an-nati'an minal janibaini. Inna mifsalis saqi ma'al qadami. Adapun Ka'bain ini adalah bentuk musanna dari Ka'ab. Yang dimaksud dengan Ka'ab adalah dua tulang yang menonjol dari dua sisi. Ya. Di mifsalis saq ma'al qadam, di pemisahan atau di tempat terpisahnya betis dan telapak kaki. Nah, ujung betis dan telapak kaki itu bertemu di Ka'ab. Ya, ada dua tulang yang menonjol. Ka'ab. Ya. Qala wa ila fil maudi'aini bi makna ma'a fayadkhulul mirfaqan wal ka'ban fi wujubil ghusli. Dan ila di sini ya, faksilu faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Sampai ke marafiq, ila di sini bermakna ma'a. Fayadkhulul mirfaqan wal ka'bain fi wujubil ghusl. Maka kedua siku dan kedua mata kaki ya diwajibkan untuk dibasuh. Jadi jangan sampai mengira bahwa dicuci tangannya sampai siku, artinya sikunya nggak masuk. Keliru ini. Sikunya masuk. Kemudian demikian juga membasuh kaki. Ya, sampai mata kaki. Artinya apa? Mata kakinya juga masuk. Mata kakinya juga masuk dibasuh. Karena ila bimakna ma'a. Qala wa dalla ala dzalika ma rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang menunjukkan bahwa siku dan juga mata kaki itu dimasukkan ketika dibasuh, dia dibasuh juga adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu tawaddaa fa ghassala wajhahu ya fa asbaghal wudu. Bahwa Abu Hurairah berwudu. Kemudian beliau membasuh wajah beliau dan menyempurnakan wudunya. Tsumma ghassala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'adudi. Kemudian beliau pun membasuh tangan beliau yang kanan sampai kemudian mencuci lengannya. Jadi lengannya itu yang di atas siku itu beliau cuci, beliau basuh. Tsumma yadahul yusra hatta ashra'a fil 'adudi. Demikian juga beliau membasuh tangan beliau yang kiri sampai beliau membasuh lengannya. Ashra'a ya, dijelaskan itu ashra'a fil 'adudi wa ashra'a fis saq ma'nahu adkhala al-ghusla fiha atau fihima. Jadi dia mengikut sertakan basuhannya itu sampai ke lengan dan juga betisnya. Nanti ada sebutkan di betisnya. Kemudian summa masaha ra'sah. Kemudian Abu Hurairah mengusap kepalanya. Summa ghassala rijlahu al-yumna hatta ashra'a fis saq. Kemudian beliau pun membasuh kakinya yang kanan ya sampai kemudian dimasukkan pula atau dibasuh pula betis beliau. Tsumma ghassala rijlahu al-yusra hatta ashra'a fis saq. Lalu beliau pun mencuci kaki beliau, membasuh kaki beliau yang kiri dan memasukkan betisnya dalam basuhan tersebut. Tsumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ya. Jadi dimasukkan siku dan mata kaki. Ya, siku dan mata kaki. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini kan ini kita langsung masuk tangan ya.
Tadi lupa saya. Kan diperintahkan untuk mencuci wajah. Ya, diperintahkan untuk mencuci wajah. Maka wajah itu alladzi yatawajjahu bihi. Ya, yang dipakai untuk menghadap, ya. Yang dipakai untuk menghadap. Sekarang batasan wajah yang harus dicuci atau dibasuh ketika wudhu itu apa? Ya, batasan wajah yang harus dibasuh ketika berwudhu itu dari mana sampai ke mana? Disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, syarah dari Matan Abi Suja juga, yang disebutkan batasan dari wajah, wa hadduhu min mubtada'i tastihil jabhah ila muntaha az-zakan tulan wa min al-udhuni ila al-udhuni ardhan. Batasan wajah itu adalah mubtada tastihil jabhah. Ya, dari permulaan dahi. Dari permulaan dahi. Dahi itu apa? Paham ya dahi ya? Jadi dari ujung dahi sebelum kena rambut itu ila muntaha azzakan sampai ujung dagu. Ya. Tulan. Ini yang memanjang. Ya. Ini yang memanjang. Jadi mulai dari ujung dahi sampai ujung dagu. Wa minal udhuni ilal udhuni ardhan. Adapun lebarnya dari telinga yang satu ke telinga yang lain. Ya, dari satu telinga ke telinga yang lain. Nah, ini yang disebut sebagai wajah. Ya. Qala wa mawdu'ut tahdhif ya laisa minal wajh. Ya. Dan tempat tumbuhnya rambut batok kepala ya. Batok kepala yang di atas itu ya, tempat tumbuhnya rambut, maka itu tidak termasuk wajah. Ya. Tidak termasuk wajah. Wasadghan laisa minal wajhi alal asah. Demikian juga pelipis. Pelipis menurut pendapat yang lebih sahih ya tidak termasuk wajah. Pelipis tahu ya? Pelipis itu sisi dia kalau kita menghadap ke kaca, pelipis itu nggak kelihatan. Ya, pelipis itu tidak kelihatan. Nah, pelipis ini menurut pendapat yang kuat tidak termasuk dari wajah. Ya. Tapi sebagian ulama kata beliau menyebutkan annahuma minal wajah. Minal wajah. Ya, kedua pelipis itu termasuk dari wajah. Jadi kalau mau amannya ya ikut dicuci. Walaupun yang lebih kuat bahwa pelipis itu tidak termasuk dari wajah, namun karena adanya khilaf di sana, kita keluar dari khilaf, pelipis juga termasuk dicuci. Baik, kemudian bagaimana dengan rambut-rambut yang terdapat di wajah? Bagaimana dengan rambut-rambut yang terdapat di wajah? Ya. Maka rambut yang muncul di wajah ada dua. Ada dua jenisnya. Yang pertama, lam yahruj an haddil wajhi. Pertama adalah rambut-rambut yang tidak keluar dari batasan wajah. Seperti alis, bulu mata, ya, kemudian rambut yang tumbuh di pipi. Ya, maka ini termasuk wajah. Kemudian yang kedua, yang keluar dari wajah, kharijun anhu, keluar dari wajah. Seperti jenggot, ya, kemudian juga subal itu apa? Brengos, ya, perpanjangan dari kumis, ya, perpanjangan dari kumis. Maka ini yang keluar definisi wajah. Baik, sekarang kita bahas dulu yang tidak keluar dari definisi wajah. Ya. Seperti apa tadi? Alis, bulu mata, kemudian kumis. Kemudian idharain. Idharain yaitu
apa? Al-muhadiyan lil udhunain baina sadri wal arid, yaitu rambut-rambut yang tumbuh di antara pelipis dan rambut pipi. Nah, itu bisa lihat itu gambarnya mana, al-idharain. Coba diperbesar. Tuh al-idhar yang ditunjukkan itu nomor 3 dari atas. Nah, itu al-idhar. Maka rambut-rambut yang tidak keluar dari batasan wajah ini, ya, termasuk kumis, maka dia diwajibkan untuk mencuci zahir wa batin, mencuci bagian atas dan bagian bawah, ma'al basyarah, ya, bersamaan dengan kulit tahtaha yang ada di bawahnya. Ya, jadi dia harus dicuci. Alisnya kalau tebal, bagian bawah dari alis tersebut harus dicuci. Kumisnya juga, ketika dia punya kumis, ya, air itu harus sampai ke bawah kumisnya. Ya. Kenapa? Li'annaha minal wajah. Ya. Karena dia termasuk dari wajah. Ya. Walaupun tebal, ya, walaupun alisnya tebal, kumisnya tebal, maka air itu harus sampai ke bawah. Wa amma sya'rul arudin, adapun rambut yang tumbuh di pipi, fa in kana khafifan wajaba ghuslu zahirihi wa batinihi ma'al basyarah. Kalau dia rambutnya itu tipis, maka wajib untuk dicuci atasnya saja dan bawahnya, ya, bersama dengan kulit. Kalau dia tipis, ya. Kalau kita di Indonesia mungkin nggak terlalu mendapatkan yang seperti ini, ya, ikhwan. Tapi kalau antum lihat saudara-saudara kita yang keturunan Timur Tengah atau orang India, Pakistan, sampai sehidung-hidung itu bulu, ya, di sekitar hidung itu bulu semua. Maka kalau alis, kemudian bulu mata, kumis, serta rambut yang tumbuh dekat pelipis, maka dia tebal atau tipis, maka dia tetap dicuci sampai ke akar-akarnya atau dibasuh sampai ke akar-akarnya. Ya. Adapun yang rambut yang tumbuh di pipi, kata beliau, kalau dia tipis, maka wajib untuk dicuci atas dan bawahnya. Ya. Dan apabila dia tebal, wa in kana kathifan wajaba ghuslu dhahirihi. Kalau dia tebal, maka wajib untuk mencuci bagiannya, menurut pendapat lebih baik. Ya. Untuk alis, bulu mata, kumis, dan rambut di pelipis, ini tebal atau tipis, dia hendaknya dibasahi sampai ke akar-akarnya. Adapun rambut-rambut, ya, arid, ya, rambut-rambut yang tumbuh di dekat pipi, di ujung pipi, maka ini kalau dia tipis maka dibasahi sampai ke akarnya. Kalau dia tebal maka cukup bagian atasnya saja, menurut pendapat yang lebih kuat. Apa maksud tebal dan tipis? Tebal itu kalau sampai kulitnya tidak kelihatan. Ya, maksud dari tebal, kulitnya itu tidak kelihatan. Al-khafif, ya, ma taral basyarah tahtahu, yang engkau bisa melihat kulit di bawahnya. Ya. Ketika bertemu dengan seseorang, kita bisa melihat ada tidak semuanya hitam.
tapi kelihatan coklat-coklatnya, itu tipis namanya. Tapi kalau sudah kelihatan lagi kulitnya, nggak kelihatan lagi kulitnya, maka ini tebal. Ini perbedaan antara tipis dan tebal. Baik, ini rambut yang tidak keluar dari definisi wajah. Kemudian bagian yang kedua, asy'ur al-kharijah an haddil wajhi, yaitu rambut-rambut yang keluar dari batasan wajah. Ya. Seperti al-lihyah, jenggot, kemudian subal. Subal ini adalah jenggot yang kumis yang memanjang. Jadi dia tidak lagi melekat di wajah. Ya. Farajih wujub asli zahiriha. Maka untuk rambut-rambut yang semacam ini, seperti rambut jenggot, ya, seperti jenggot atau brengos, ya, maka yang rajih adalah wajib untuk di bagian atasnya saja. Baik, ini perincian membasuh wajah. Nah, kita kembali sekarang ke ke kalamnya Syekh Mustafa Buqa. Baik, sampai mana tadi? Faqauluhu ta'ala wa qauluhu ta'ala biru'usikum. Kembali kepada kitab biru'usikum, ya. Dan juga dengan dan famsahu, dan usaplah kepala-kepala kalian. Maksudnya adalah bijuz'in minha, yaitu usaplah sebagian dari kepala tersebut. Ya. Dan la'ala dzalika ma rawahu Muslimun wa ghairuhu anil Mughirah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha binasiyatihi wa ala al-imamah wa ala al-imamati. Ya. Dalil yang menunjukkan bahwa kepala yang dimaksud adalah sebagian dari kepala, bukan secara keseluruhan. Ya, membasuh kepala mengusap kepala secara keseluruhan ini disyariatkan, tapi dia bukan rukun, tapi sunnah saja. Artinya kalau antum mengusap sebagian dari kepala, ini sudah sah wudunya. Ini sudah sah wudunya. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang selain beliau dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian beliau mengusap ubun-ubun beliau dan dan mengusap surban beliau. Ya, mengusap ubun-ubun dan surban beliau. Wa nasiyah muqaddam ra's wa hiya juz'un minhu. Dan ubun-ubun ini merupakan bagian depan kepala. Dan dia merupakan bagian saja dari kepala, bukan kepala secara keseluruhan. Nah, ini dalilnya. Kenapa dikatakan bahwa mengusap wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Ini cukup mengusap sedikit saja dari bagian kepala, karena ternyata Nabi SAW itu pernah berwudu dan cuma mengusap mengusap dahi beliau, tidak mengusap kepala, mengusap ubun-ubun beliau, tidak mengusap kepala secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa cukup untuk mengusap ubun-ubun, ya, demi sahnya wudu. Ya. Qala wal iktifa'u bil mashi 'alaiha dalilun ala anna mashal juz'i huwal mafruḍ. Dan mencukupkan dirinya, Rasulullah SAW mencukupkan diri dengan mengusap ubun-ubunnya, ini dalil
bahwa mengusap yang difardukan itu adalah mengusap sebagian atau secuplik dari kepala. Jadi bukan seluruh bagian kepala. Ya, yang menjadi rukun hanya apa? Sebagian dari kepala. Wa yahsul bi ayyi juz'in kana, dan yang demikian itu didapatkan dengan mengusap bagian manapun dari kepala. Misalnya dia bukan ubun-ubunnya yang dia usap, tapi misalnya bagian yang ada uyang-uyangnya itu dia usap. Yang demikian sah. Makanya misalnya ada akhwat yang berwudu di tempat umum misalnya, yang dimana dia tidak bisa membuka jilbabnya secara sempurna, maka cukup bagi dia yang penting wajahnya itu terbasuh dan dia bisa mengusap ubun-ubunnya. Ya, yang demikian sudah mencukupi. Yang demikian sudah mencukupi. Ya. Baik. Nah, ini bagian-bagian tadi ya, bagian-bagian anggota badan yang hendaknya dicuci dan dibasuh dan diusap. Ya. Adapun rukun yang pertama, wadalla ala fardiyati niyati awaluhu atau awalahu, wa kadzalika fi kulli mautinin tutlab fihi an-niyah, dan dalil yang menunjukkan diwajibkannya niat di awal wudu, demikian juga pada setiap tempat yang dituntut untuk berniat. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab. Ya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Rasulullah SAW bersabda, hanya saja amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya, dan hanya saja seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini dalil yang menunjukkan disyariatkannya niat ya sebelum berwudu. Ya, menurut Syafi'iyah, yakni ketika dia membasuh wajahnya. Ya, kalau sudah lewat dari itu baru berniat, maka yang demikian tidak sah. Ya, karena ada bagian yang rukun yang tidak dia niatkan. Misalnya ketika mencuci tangan misalnya, baru dia niat wudu. Ya. Kan kadang ada orang dia mungkin mau seger-seger aja. Mau seger-seger, awalnya itu mau seger-seger aja. Dia cuci mukanya. Tiba-tiba kemudian terdengar suara adzan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, udah tiba waktu sholat nih. Ya udah deh, saya lanjutkan wudu. Ya, karena wajahnya udah dicuci, kemudian dia cuci tangannya. Ya, baru niat wudunya ketika mencuci tangan. Nah, yang ini nggak sah. Kenapa? Karena ada rukun wudu yang belum masuk kepada niatnya tadi. Makanya kata Abu Suja di sini, an-niyah inda ghusl wajhi. Niat itu paling telatnya sebelum mencuci wajah. Sebelum mencuci wajah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Mustafa bahwa apa makna innamal a'malu binniyat? Ya. Ai innama tu'tabarul a'malu wa tatarattabu 'alaiha atharuha asy-syar'iyyah binniyah. Wa la yakunu lil mar'i minal amali illa ma nawah wa la yahsul lahu al-ajru illa idza akhlasa al-qasda. Maksudnya, ya sebuah amalan itu baru teranggap dan memberikan pengaruh syar'i apabila diiringi dengan niat. Artinya sebuah amalan itu baru teranggap sebagai amalan kalau ada niatnya. Orang sholat, ya dia niat sholat, baru teranggap. Ya. Maka seseorang ya wala yakunu lil mar'i minal amali illa ma nawah. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang niatkan, apa yang dia niatkan. Wala yahsul lahu al-ajru illa idza akhlasa al-qasd. Dan dia tidak akan mendapatkan pahala kalau dia tidak mengikhlaskan niatnya. Ya. Jadi ini penting untuk dihadirkan setiap seseorang itu melakukan amalan. Jadi dia hendaknya berniat. Nah, untuk wudu niatnya itu paling lambat ketika dia mencuci wajahnya. Kemudian permasalahan niat ini ya.
apakah niatnya itu perlu dilafadzkan? Ya, misalnya dia mengatakan nawaitul wudu ya li raf'il hadatsil asghar fardan lillahi ta'ala. Ya pasti kan nggak waktu di SD dulu diajarin niat membaca niat sebelum wudu. Ya, aku berniat wudu untuk mengangkat hadas kecil ya secara wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagaimana hukumnya talafut bin niat? Yang sering kita dengar adalah talafut bin niat ini bid'ah ya, tidak disyariatkan. Nah, bagaimana Syafi'iyah memandang talafut bin niat? Ya. Syafi'iyah bahkan ini disebutkan dari jumhur ya, dinukilkan sebagian ulama menyebutkan bahwa ini adalah pendapatnya jumhur. Ya. Mereka mengatakan la ba'sa bitalafudhi biha, tidak mengapa untuk mengucapkan niat. Ya. Kenapa? Wadzalika liyusa'idu al-lisan al-qalba. Karena talafut bin niat ini, mengucapkan niat ini akan membantu lisan. Lisan bisa membantu apa yang ada dalam hati. Jadi para ulama itu semua sepakat ya, semua sepakat kalau niat itu adanya dalam hati. Nah, tapi apakah niat itu perlu diungkapkan dengan ucapan? Nah, ini mereka khilaf. Kalangan Syafi'iyah sendiri dan juga dinukilkan dari Al-Hanabilah, mereka mengatakan tidak mengapa talafut bin niat. Mengucapkan niat itu tidak mengapa. Kenapa? Karena ini akan pengucapan lisan ini akan membantu apa yang ada dalam hati. Ya. Dan menurut sebagian dari mereka, ya, Nabi SAW juga dulu pernah melafadzkan niatnya. Nantilah kita bahas. Pokoknya kita bahas dulu pendapat-pendapatnya para ulama tentang talafut bin niat, bahwa Syafi'iyah ya dan juga dinukilkan dari Al-Hanabilah, mereka mengatakan tidak mengapa mengucapkan niat, bahkan disunahkan. Ya, bahkan disunahkan atau mustahab hukumnya. Kenapa? Karena ini akan membuat lisan itu akan membantu apa yang ada dalam hati. Jadi ketika orang mengucapkan nawaitul wudu, aku berniat untuk wudu. Sehingga ini memantapkan apa yang ada dalam hatinya. Dia bukan ingin main air. Ya, bukan ingin menyegarkan dirinya. Tapi apa? Liraf'il hadathi, untuk mengangkat hadatnya. Ya, liraf'il hadatsil asghar, untuk mengangkat hadas kecilnya. Jadi semakin mantap apa yang ada dalam hatinya. Ini menurut Asy-Syafi'iyah. Jadi tidak mengapa. Ingat ya, tidak mengapa ya. Artinya apa? Kalau misalnya dia nggak baca niatnya, maka tetap sah karena niat itu ada di hati. Cuma mereka tidak menghukumi itu bid'ah ya. Mereka mengatakan itu disunnahkan. Adapun Malikiyah mengatakan bahwa hukumnya at-talafut bin niyah khilaful aula. Ya. Mengucapkan niat ini menyelisih yang lebih utama. Yang lebih utama itu tidak mengucapkan niat. Nah, ini pendapatnya Al-Malikiyah. Al-Malikiyah menganggap bahwa lebih utama untuk tidak membaca niat. Illa ya al-muwaswas, kecuali orang yang diliputi waswas. Ya, fa innahu mandubun daf'an lil waswasah. Maka bagi orang yang ditimpa waswas, ya hukumnya mandub. Ya, disukai bagi dia untuk mengucapkan niat untuk menghilangkan waswasnya tersebut. Ini pendapatnya Al-Malikiyah. Jadi Malikiyah menganggap bahwa boleh saja mengucapkan niat, tapi ini menyelisih yang lebih utama. Kecuali bagi orang yang ditimpa waswas. Kalau dia ditimpa waswas, maka lebih baik baginya untuk mengucapkan niat tersebut. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapatnya Al-Ahnaf, ulama Hanifiyah. Ya, mereka mengatakan inna talaffuz bid'atun. Ya, mengucapkan niat itu bid'ah kata mereka. Ya, ulama-ulama Hanafiyah, ya, mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa mengucapkan niat itu adalah bid'ah. Kenapa? Illam yathbut anin nabi wala anil ashabihi. Karena yang demikian itu tidaklah sabit
Ya, tidak ada periwayatannya dari Nabi SAW dan juga dari para sahabat. Ya, dari para sahabat. Ini 3 pendapat para ulama tentang talafut bin niyat. Adapun Syafi'iyah ketika menanggapi apa yang diucapkan oleh Al-Hanafiyah mengatakan bahwa talafut bin niyat itu bid'ah karena tidak warid dari Nabi, ya mereka memiliki periwayatan. Ya, ada riwayat-riwayat yang mereka anggap yang menurut perspektifnya Syafi'iyah ya itu adalah pengucapan niat. Ada 2 contohnya. Yang pertama ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW suatu ketika bertanya kepada istri beliau Aisyah, ya, madza indak? Apa yang ada di sisi kalian? Ada makanan enggak? Kemudian kata Aisyah, tidak ada. Fa inni idzan shaim. Maka dengan demikian aku pun berpuasa. Nah, lihat. Nabi SAW talaffut. Menurut Syafi'iyah. Maka dengan demikian aku berpuasa. Ya, beliau menzahirkan atau ya menampakkan niat beliau untuk berpuasa. Nah, ini menurut Syafi'iyah dalil bahwa Nabi SAW melafadzkan niat. Demikian juga ketika beliau umrah, ya labaika umratan kata beliau. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ini didahirkan oleh beliau, diucapkan. Sehingga terdengar oleh Anas bin Malik ya dalam Sahih Muslim, hadis Anas bin Malik, ya Nabi SAW ketika umrah mengatakan labaika umratan. Demikian juga ketika haji beliau mengatakan labaika hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk haji. Beliau tampakkan apa yang menjadi niat beliau. Nah, ya. Ini yang menjadi dalil Syafi'iyah. Jadi dalil Syafi'iyah tentang talafut bin niyat. Maka kita jangan kemudian mudah memvonis ya. Antum kan bisa jadi lebih bijak ya. Walaupun antum mungkin memilih pendapat saya nggak talafut bin niyat misalnya. Ya nggak jadi masalah. Karena dari kalangan Syafi'iyah sendiri mereka mengatakan bahwa itu bukan syarat ya talafut bin niyat itu. Mereka hanya mengatakan boleh dan dianjurkan saja. Kalau misalnya orang nggak talafut bin niyat, nggak jadi masalah. Nggak usolli ketika sholat, nggak nawaitul wudu, nggak jadi masalah. Ini Syafi'iyah nggak jadi masalah. Ya, nggak perlu ngulang wudunya kalau dia nggak mengucapkan niat, nggak jadi masalah. Cuma kita tahu bagaimana Syafi'iyah ya beristidlal tentang disunahkannya membaca niat. Ya, karena yang pertama bahwa apa yang diucapkan oleh lisan ini akan memperkuat apa yang ada dalam hati. Dan juga diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut perspektif mereka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan niat amalan beliau. Inni idzan shaim kata beliau, kalau demikian aku berpuasa dan juga labaika umratan. Ya walaupun mazhab yang lain membantah sisi pendalilan ini, tapi inilah yang dipahami oleh Asy-Syafi'iyah. Jadi talafut bin niyat menurut mereka masyru', disyariatkan, bahkan disunnahkan. Ya, ini yang berkaitan dengan talafut bin niyat. Kemudian yang terakhir dari rukun wudu ini adalah apa? Tertib. Nah, dari mana diambil rukun yang terakhir ini, rukun yang keenam, bahwa wudunya itu harus dilakukan secara tertib atau berurutan? Qala wa dalla ala fardhiyati tertib, ya. Dzakara hadhihi al-a'dha murattabatan fil ayah. Ya, dalil yang menunjukkan bahwa wajib untuk berurutan dalam mengerjakannya, artinya dia harus mencuci wajah terlebih dahulu, membasuh wajah terlebih dahulu, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, kemudian mengusap kepala, baru kemudian membasuh kaki. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa ini perlu berurutan adalah ayat tadi. Kenapa? Karena di dalam ayat disebutkan anggota-anggota tubuh ini secara berurut-urutan. Ya. Tapi kan itu pakai waw, Ustaz. Waw itu kan artinya dan. Dan itu kan tidak memberikan konsekuensi urut-urutan. Ya. Kan kalau dia pakai thumma misalnya. Ya, misalnya faksilu wujuhakum
Tsumma aidiyakum. Nah, ini kan urut-urutan. Tapi ini kan nggak pakai tsumma, tapi pakai wa. Wa itu adalah waw atof. Bukan untuk apa? Tartib. Ya. Kata beliau wa in kanat ma'tufa bi waw wal wawu fil asl la taqtadi at-tartib. Walaupun dia atofnya itu dengan waw dan waw ini hukum asalnya tidak memberikan konsekuensi berurutan. Ya, faqad dalla ala annal murad ya annal murad tartibuha dzikru mahsir ra'si baina ghusl yadain wa ghusli rijlain. Yang menunjukkan bahwa yang diinginkan dengan ayat ini adalah dilakukan secara berturut-turutan adalah disebutkannya mengusap kepala setelah mencuci di antara membasuh tangan dan membasuh kedua kaki. Ada mengusap di antara dua basuhan. Ya, ini memberikan faedah urutan. Kenapa? Karena kalau memang tidak memberikan faedah urutan, ya, dalam bahasa Arab yang sejenis itu dikelompokkan. Kalau basuh dulu disebutkan semua. Baru kemudian disebutkan yang berbeda, yaitu mengusap. Tapi coba lihat ayat tadi. Basuh, usap, basuh. Ya nggak? Basuh tangan, kemudian basuh wajah, kemudian basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Kok ada usapan di antara dua basuhan? Padahal dalam bahasa Arab harus dikumpulkan yang sejenis. Basuh, baru usap. Tapi ini kok ada usap di tengah dua basuhan, maka ini menunjukkan tertib. Ini menunjukkan tertib. Kenapa kata beliau? Wa min uslubil kalamil arabi an la yufassila baina mutajanisaini illa li ghard. Termasuk uslubnya ucapan bangsa Arab, ya, ucapan bahasa Arab, bahwa di antara dua yang sejenis tidaklah dipisahkan kecuali adanya tujuan. Ya, kenapa kok membasuh tangan dengan membasuh kaki itu harus dipisahkan dengan mengusap kepala? Ya, berarti apa? Ada tujuannya. Illa li ghardin, kecuali ada tujuannya. Beliau ambil contoh dalam uslub bahasa Arab. Fala yuqalu ja'a Zaidun wa Fatimatu wa Amrun. Dalam bahasa Arab tidak akan kita dapati ucapan ya Zaid dan Fatimah dan Amar datang. Ya. Kalau hanya ingin mengkhabarkan idza kana al-ghardu ikhbara an maji'ihim faqat. Tidak akan dikatakan ya Zaid, Fatimah dan Umar. Ya, Zaid wa Fatimah, ja'a Zaid wa Fatimah wa Umar, apabila tujuannya hanya untuk mengkhabarkan kedatangan mereka saja. Bal yuqal, bahkan dalam bahasa Arab akan dikatakan ja'a Zaidun wa Amr wa Fatimah. Dalam bahasa Arab akan dikatakan ya ja'a Zaidun wa Amr wa Fatimah. Dikumpulkan yang sejenis, laki-laki dulu. Namun fa idza qila dzalika, kalau dikatakan ja'a Zaidun wa Fatimah wa Amr, ya, artinya yang sejenis tidak kemudian digabungkan. Wa idza qila dzalika dalla ala ghardin wa huwa maji'uhum bitartib hakadha. Ini ada tujuan di baliknya. Kenapa kok Zaid disebut Zaid, kemudian Fatimah dan Amr, tidak digabungkan Zaid dan Amr baru Fatimah? Karena kalimat tersebut ingin menunjukkan tertib. Bahwa Zaid datang duluan, Fatimah kemudian, lalu dilanjutkan oleh Amr. Nah, gitu dia dalam bahasa Arab. Ya. Jadi Zaid, Fatimah, Amr, ya, ja'a Zaidun wa Fatimah wa Amr, tidak disebutkan ada wanita di tengah laki-laki ini, melainkan untuk menunjukkan tertib, urut-urutan. Zaid datang duluan, baru Fatimah, baru Amr. Paham ya? Taib. Kemudian kata beliau, sampai mana? Wa fa idza qila dzalika dalla ala ya. Wa dzakara al-mas wa dzikrul mashi huna ya baina maqsulaini la gharda lahu illa an yakuna tartib kama dzukir. Dan penyebutan
usapan di antara dua basuhan tidaklah ada tujuan darinya melainkan untuk menunjukkan urutan sebagaimana yang telah kita sebutkan. Nah, jadi ini dari sisi bahasa. Ya, Masya Allah ya. Jadi kita paham ya sisi pendalilannya. Jadi bagaimana mendalilkan tertib dari ayat ini? Yaitu munculnya satu usapan di tengah dua basuhan. Yang harusnya basuhan itu dikumpulkan dengan basuhan, tapi dipisahkan dengan usapan, menunjukkan bahwa itu ya harus dilakukan sesuai dengan urutan. Kemudian dalil lain lagi yang juga menunjukkan bahwa dia harus dilakukan dengan tertib. Faqad akada dzalika fi'luhu daim sallallahu alaihi wasallam ats-tsabit bil ahadits as-sahihah. Nah, ini dia. Dan telah diperkuat juga dengan perbuatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu atau yang terus-menerus beliau lakukan di dalam hadis-hadis yang sahihah, hadis-hadis yang sahih. Ya, jadi dalam semua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu ketika berwudu, ya beliau itu kadang mencuci satu kali, membasuh satu kali, kadang membasuh dua kali, kadang membasuh tiga kali, ya. Ada perbedaan-perbedaan dalam jumlah basuhan. Tapi dalam masalah tertib, dalam masalah urutan, tidak ada perbedaan sama sekali. Dari berbagai riwayat tentang wudhunya Nabi SAW, tidak didapati adanya perbedaan tentang urutan. Nah, berarti menunjukkan bahwa apa? Wudhu itu, walaupun jumlahnya boleh diulang satu kali, dua kali, tiga kali, tapi kalau masalah urut-urutan, ya harus dilakukan secara tertib. Ya. Jadi kata beliau waqad akada dzalika fi'luhu ad-daim sallallahu alaihi wasallam ats-tsabit bil ahadits as-sahihah. Ya, yang memperkuat wajibnya tertib ini adalah perbuatannya Nabi SAW yang senantiasa beliau lakukan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang telah berlalu. Ya. Yang ada hadisnya Abu Hurairah tadi, coba antum lihat ya hadisnya Abu Hurairah. Ya, beliau mencuci apa? Mencuci wajah, kemudian mencuci tangan, ya. Kemudian beliau masaha ra'sahu, beliau mengusap kepalanya. Tsumma ghasala rijlahu, kemudian baru beliau mencuci kakinya. Ini hadis yang pertama. Dan kata Abu Hurairah, hakadha ra'aitu Rasulullah SAW yatawadda. Demikianlah aku melihat Nabi SAW berwudu. Ini dalil yang pertama, hadis yang menunjukkan bahwa sifat wudunya Nabi SAW tertib. Dalil lain kata beliau, wa ma jaa fil hadits alladhi 'allama fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-a'rabi as-salata walladhi sammahu al-ulama haditsa al-musii'u salatuhu. Kemudian hadis lainnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seorang Arab dusun, yang mengajarkan salat kepada seorang Arab dusun yang disebutkan oleh para ulama sebagai hadis orang yang jelek salatnya, faqad jaa fi riwayat Tirmidzi, disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, idza qumta ila sholati fatawadda kama amarakallah. Ya, Nabi mengatakan apabila engkau ingin menegakkan salat maka berwudulah sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepadamu. Wallahu taala amara bihi murattaban kama huwa wadih. Dan Allah memerintahkannya dengan berurutan sebagaimana yang telah kita jelaskan. Wa kadzalika ahaditsu katsira ta'ti khilal al-kalami an masailil bab. Demikian juga hadis-hadis yang demikian banyak ya yang yang nanti akan kita sebutkan ya dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bab ini, bab wudu. Qala Nawawi rahimahullahu taala fil Majmu', disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', wa tajja al-ashab min as-sunnati bil ahadits sahihah al-mustafidati an jama'atin min as-sahabah fi sifati wudu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum wasafuhu murattaban. Kata Imam An-Nawawi ya, para ulama sunnah mereka mengambil hadis-hadis yang sahih ya yang didapatkan dari sekelompok para sahabat tentang sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mensifatkan, semua sahabat ini mensifatkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tertib. Ya, walaupun banyak riwayatnya barakallahu fikum, semuanya menunjukkan tertib. Ya, berurutan. Ya. Ma'akathatihim wa kathatul mawatin allati rawahu fiha. Ya,
bersamaan dengan banyaknya jumlah mereka dan tempat yang berbeda-beda. Ya, ada yang ketika itu Nabi SAW dalam safar, ya, ada yang ketika Nabi SAW dalam sebagian perangnya, banyak tempatnya, ya, dan banyak juga sahabat yang meriwayatkan. Ya, semua mereka meriwayatkan dengan tertib. Wa kasratu ikhtilafihim fi sifatihi fi marratin wa marratain wa thalathin wa ghairi dzalik. Demikian juga mereka berbeda-beda ketika mensifatkan wudunya Nabi SAW. Terkadang Nabi SAW membasuh 1 kali, terkadang beliau membasuh 2 kali, terkadang beliau membasuh 3 kali. Walam yathut fihi ma'akhtilafi anwa'ihi wa sifati ghairi murattaban. Ya, sifatu ghairi murattaban, murtabatan. Ya, murattabatan. Dan tidaklah sabit sama sekali, walaupun riwayatnya itu berbeda-beda, tidak diriwayatkan bahwa Nabi SAW kemudian melakukannya dengan tidak berurutan. Banyak riwayat tentang sifat wudhu Nabi SAW, tapi tidak diriwayatkan sama sekali beliau melakukannya dengan tidak berurutan. Wa fi'luhu bayanu lil wudhu ya al-ma'mur bihi, dan perbuatannya Nabi SAW ini adalah untuk menjelaskan wudhu yang diperintahkan. Walau jaza tarkut tarkib la tarakahu fi ba'dil ahwal. Kalau memang tidak tertib atau tidak berurutan itu boleh, maka Nabi SAW pasti akan meninggalkannya di sebagian waktu. Libayanil jawaz, untuk menunjukkan bahwa itu boleh. Kama taroka at-tikrar atau takrar fi awqat, sebagaimana beliau meninggalkan untuk mengulang, ya, membasuh tadi di sebagian waktu. Ya, kadang beliau 3 kali, kadang 2 kali, kadang 1 kali. Kenapa beliau meninggalkan membasuh 3 kali? Kenapa beliau hanya mencukupkan 1 kali? Ini untuk menunjukkan bahwa 1 kali juga boleh. Tapi tertib, tidak pernah ada riwayat Nabi SAW menyelisihi urutan wudhu. Ya, jadi beliau konsisten. Kalau memang boleh untuk melakukannya secara tidak berurutan, pastilah ada riwayat dari Nabi bahwa beliau melakukannya dengan tidak berurutan. Inilah barakallahu fikum 6 rukun wudhu. Ya. Jadi kalau misalnya antum melakukan 6 perkara ini, sebenarnya sudah sah wudhunya. Ya, pertama niat, kemudian yang kedua mencuci, membasuh tangan sampai siku, kemudian kemudian membasuh wajah, kemudian pertama membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki, ya, dilakukan secara berturutan. Ya, ini sudah sah wudunya. Ya, demikianlah furudul wudu inda Syafi'iyah. Demikianlah kewajiban wudu menurut ulama Syafi'iyah. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pekan yang akan datang kita akan masuk ke dalam sunnah al-wudu wa sunanuhu asyaratu asya. Dan sunnahnya wudu ada 10 bagian, ya. Baik, naktafi bihadzal qadar, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.